Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Firman Ali Ridho dari Institut Pertanian Stiper Yogyakarta Fakultas Kehutanan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengolahan penginderaan jauh. Tentu saja ini juga masih berhubungan dengan ICT, Information Communication Technology. Mari simak videonya. Pengolahan citra penginderaan jauh. Marilah kita sama-sama untuk memahami lebih jauh lagi apa itu penginderaan jauh. Menurut Avery and Berlin 1992, penginderaan jauh diartikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan informasi mengenai objek melalui analisis data yang dikumpulkan melalui suatu perangkat yang tidak berhubungan langsung secara fisik dengan objek yang sedang dikaji. Penginderaan jauh berbeda dengan banyak perangkat lain yang bersifat in situ sensing yang bersinggungan secara langsung dengan objek yang diteliti. Penginderaan jauh memanfaatkan berbagai perangkat seperti kamera, radiometer, penyiam, atau scanner, atau sensor lainnya yang diangkut oleh suatu wahana platform. Banyak alasan mengapa penginderaan jauh sangat bermanfaat. Yang pertama, sangat membantu untuk mengumpulkan data dan informasi dari daerah yang sukar atau tidak mungkin dikunjungi, seperti rawa, hutan, dan lain-lain. Yang kedua, memungkinkan untuk meneliti daerah yang luas sekaligus sehingga hubungan antara suatu wilayah dengan lainnya dapat dianalisis. Dan yang ketiga, memungkinkan melakukan ulangan pengamatan dengan cermat. Rekaman mengenai objek, area atau kejadian yang sama dapat diulang dengan hasil yang dapat diperbandingkan sehingga bermanfaat untuk mendeteksi perubahan atau monitoring. Yang keempat, memenuhi persyaratan skala khusus, spatial scale, atau jarak tertentu untuk melihat sesuatu, seperti membaca tulisan paling baik pada jarak 30 cm dari mata. Melihat hubungan antara area dalam studi suatu daerah aliran sungai misalnya akan lebih baik digunakan data dengan skala kurang dari 1:30.000. Sebaliknya, bila harus mempelajari sebaran rumah penduduk dalam suatu studi pemukiman, akan dibutuhkan skala 1:50.000. Pada teknik penginderaan jauh, memperkecil maupun memperbesar data dapat dilakukan dengan mudah dan tetap valid. Yang kelima, dapat memberikan kemungkinan stop action pada kejadian yang diamati. Misalnya, kalau diperlukan menghitung burung yang sedang terbang, akan lebih mudah bila memotretnya terlebih dahulu daripada mengikuti gerakan mereka. Demikian juga dalam menghitung satwa liar lainnya. Yang keenam, kemampuan melihat lebih baik dibandingkan dengan mata. Mengenai hal terakhir ini akan diuraikan lebih lanjut pada bagian lain. Teknologi penginderaan. Teknologi penginderaan yang paling banyak dibicarakan saat ini adalah penginderaan dengan menggunakan gelombang elektromagnetis. Sumber dari gelombang elektromagnetik ini yang sehari-hari kita gunakan adalah sinar matahari. Kita dapat melihat benda pada waktu siang karena benda-benda terkena energi yang bersumber dari matahari yang kemudian dipantulkannya ke berbagai arah. Bila mata kita tepat berada pada arah pantulan cahaya, biasa sehari-hari kita sebut sebagai cahaya matahari, maka kita dapat melihat benda tersebut sesuai dengan tingkat atau besarnya energi. Mata adalah sensor bagi kita masing-masing, demikian juga dalam inderaja alat yang dipakai untuk menangkap pantulan benda disebut sebagai sensor. Sedangkan alat atau pesawat yang digunakan sebagai cara membawa sensor disebut wahana. Wahana yang paling dekat dengan bumi adalah menara, kemudian disusul balon atau helikopter dan kapal terbang biasa. Wahana lain yang jaraknya dapat jauh sekali dari bumi yang direkam adalah pesawat ulang-alik dan satelit. Terima kasih. Itu saja penjelasan saya sedikit
tentang pengolahan penginderaan jauh. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.